Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya di sini Realitas Tamunan. Untuk yang terhormat Bapak Dr. Sugianto Sulistiano selaku dosen membimbing untuk mata kuliah Fisika Matematika 3. Pada saat ini saya akan membahas latihan mandiri bab 12 mengenai distribusi Gaussian, Poisson, dan binomial. Di sini kita akan mengerjakan 3 soal dari latihan mandiri. Yang pertama adalah hitung probabilitas mendapatkan tepat 5 angka dari 10 kali lemparan koin seimbang. Jadi kita tahu bahwa komposisi eh, koin seimbang itu ada di angka dan gambar kan, seperti biasa gitu. Di sini kita gambarkan eh, si gambar si angka itu dengan dengan A, kalau gambar tuh pakai B gitu sebagai variabel. Sini kita tuliskan peluang A itu sebagai representasi dari peluang angkanya itu senilai 1/2 karena hanya satu begitu. Sedangkan untuk gambarnya kita menggunakan B. Oh. Nah, karena tadi itu percobaannya dilakukan 10 kali, jadi kita tulis itu sebagai N atau jumlah percobaannya atau jumlah 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 perlakuan gitu. Sedangkan kita mau data yang mau kita ambil itu ada 5 gitu. Data yang kita inginkan. Asik. Nah, terus kita pakai di sini kita memakai atau mengaplikasikan distribusi binomial di mana di sini ada Px equals to kita tulis matrix. No, no, no. Oh, kan inilah. Hmm. Let me see, simbol. Search by keyword, matrix. Oh, tak ada ya. Hmm. Ya udahlah. Sebenarnya ini tidak boleh gitu. Di Word ini adanya 10, 5, NX gitu. NX dikali kali A X terus ini B berarti. B N min X. Nah, tapi sebenarnya untuk kasus-kasus biasanya itu ada di pakai P dan Q gitu gitu. Karena probabilitas biasanya kan paling sering dipakai Q, tapi it's okay. Karena tadi kita X-nya adalah 5 dan ini ada 10, kita tulis ini sebagai 5. Sebenarnya itu it's supposed to be vertical ya, tapi apa boleh buat begitu. Nih kita tuliskan saja. Kita substitute di sini. Ini ada di 5, ini juga sama. Ini juga 10 min 5 gitu kan. Nah, baru kita tulis di sini sebagai ini pangkat 10. Ini hapus. Nah, koefisien binomialnya itu kita hitung menggunakan persamaan eh, kombinasi ya. Kombinasi kombinasi dan permutasi. Dulu tuh ini di SMA sini kita belajar. Nice. 10 faktorial, bawahnya 5 dan 5. Nah, dan akhirnya kita di sini dapat nilainya sini sebesar 252.
Dan ini ada di angka 1/1024. Karena 2/10 ya. Kalau salin dulu tadi harusnya. Nah, eh, salah. Nah, nilainya tuh di angka kisaran, eh, ada di kisaran angka 0,2461 atau sama dengan 24,61%. Nah, ini adalah nilai probabilitasnya. Jadi yang pertama ini pakai binomial untuk kasus pertama. Sekarang kita distribusi Gaussian. Jadi eh sebenarnya ini mirip-mirip cara pengerjaannya karena soalnya tuh mirip dengan penyelesaian di bab 11 begitu sebenarnya. Jadi ya kita akan adaptasi dari jawaban nomor eh kita akan adaptasi jawaban dari bab 11 saja karena memang pengerjaannya sama gitu ya. Kita langsung buka dari sini saja biar tidak kelamaan. Nah, ini bukan. Ini. Kok bisa mirip? Ya karena kita cuma dibuktikan kalau distribusi Gauss itu maksimum pada X sama dengan ini, X sama dengan mu gitu. Nah, beda kalau awalnya kan kita cuma diminta buat menentukan titik ekstrimnya atau membuktikan kenapa si Gaussian ini nilainya merata di bawah puncak kurva gitu. Kalau sekarang kita membuktikan kenapa distribusi Gauss-nya tuh maksimum pada X-nya sama dengan rata-rata. Jadi ini lebih dirinciin gitu. Dirinciinnya pada ini. Ada dua kasus kan, di mana apabila sebentar. Enggak harusnya yang ini. Nah, untuk kasus X-nya dia lebih alah. Eh, ai. Kalau dia lebih kecil, ini nggak ada tanda lebih kecil ya? Ya udah, ini aja. Ini maka ini akan lebih besar. Sebenarnya itu berlaku kebalikan. Jadi, tapi kalau misalnya dia lebih besar, dia akan lebih kecil gitu. Eh, makanya kita dapat simpulkan jawabannya adalah X. Nah, ini terbukti. Interpretasinya buat apa sih? Dia tuh diinterpretasikan di mana si nilai man itu merupakan nilai yang paling sering muncul atau modusnya atau most probable value. Karena distribusi normal itu kan simetris terhadap rata-rata. Jadi puncak kurvanya itu akan selalu berada tepat dari bawah di nilai rata-ratanya gitu. Nah, ini baru jelaskan peran teorema limit pusat pada analisis relate eksperimen fisik. Karena ini menjelaskan ya. Jadi eh misal ada terdapat jumlah n dari hasil pengukuran independen. Misal kita di sini punya eh, dari X1. Biasanya ini banyak pakai kalau kita lagi praktikum fisika dasar. Eh, praktikum yang banyak datanya gitu. Nggak cuma fisika dasar sih sebenarnya. Banyak. Misalnya di mekanika pun kita pakai, terus karena masih banyak yang menggunakan rata-rata begitu ya.
sampai xn gitu. Ini misalnya kita mau ambil contoh saja. Kita punya rata-rata di mana si X barnya itu senilai dengan seper N dikali si sigma. Sigma dari I sampai dengan 1 ke N. Mana ini? Oh ini. Oh ya. N XI gitu lah. Walah. Nah, ini kan rata-ratanya. Di mana nih punya rata-ratanya? Rata-rata. Rata-ratanya didapat dari persamaan berikut. Nah, ini kurang rapi. Nah, teorema teorem teorema limit pusat menyatakan bahwa ketika N cukup besar, maka distribusi dari rata-rata sampel X theta ini tadi akan mendekati distribusi normal begitu. Dimana kita bisa nyatakan si X bar tadi dia mendekati. Nah, si N terus ini pakai mu dulu. Ini si sigma kuadrat deviasi kuadrat. Sigma boy. Ini N. Nah, meskipun distribusi data aslinya nggak normal, tidak normal atau tidak wajar. Karena apa? Karena ada dalam varians datanya ini adalah varians ya, ini disebut varians. Dari varians rata-rata var. Maka simpangan baku dapat dihasilkan menjadi sebentar. Nah, sigma lagi. Tidak kapok-kapok kita belajar tentang sigma. Sigma dari atau deviasi dari rata-ratanya. Kok ini? Sama dengan kalah. Ini akar N. Nah, yang mana ini menunjukkan bahwa semakin
banyak pengukuran yang dilakukan, wait, ini. Nah, maka kok makan? Semakin minim ketidakpastian hasil rata-ratanya. Nah, perannya itu perannya peran dari teorema ini secara fisis digunakan menjadi dalam dasar penggunaan ketidakpastian dalam eksperimen, di mana analisis perlu landasan statistik untuk pengolahan data. Nah, ini adalah soal terakhir gitu. Ini kita blok saja, kita kalimat terakhirnya sebelum aku tutup. Nah, berikut sudahlah menjadi pembahasan terakhir dalam materi Fisika Matematika 3. Berhubung ini adalah bab terakhir yang merupakan penutup ya, di mana kita sudah sampai di tahap membahas distribusi binomial, terus distribusi Gaussian dan distribusi apa tadi? Binomial, Gaussian, apa tadi? Lupa. Distribusi apa tadi? Lupa. Distribusi binomial, Gaussian, dan itulah. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.